Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku, para pencari Tuhan, bertemu lagi dengan channel Teguh Ma'rifat dalam pembahasan metodologi agama, tasawuf eksakta ilmiah amaliyah. Kali ini kita akan mengangkat satu judul bahwa syarat untuk bisa berjalin adalah adanya kesetaraan dimensional. Jadi kata kuncinya kesetaraan dimensional. Sebelumnya kami haturkan salam khidmat yang setinggi-tingginya, sekhalis-khalisnya pada Ayahanda Guru Mursyid, dan salam cinta bakti untuk Yang Mulia Bangda Guru. Saudaraku, bahwa antara manusia dengan Allah ada perbedaan jarak dimensional yang tidak terbatas. Oleh karena itu, untuk bisa berjalin itu mutlak atau wajib adanya kesetaraan dimensional. Sebelumnya saya ingin mengangkat sebuah kisah yang ini menjadi pengingat di antara kita untuk melihat betapa adanya adjustment atau adaptasi kesetaraan dimensional. Masih ingat kisah Jibril alaihissalam? Ketika Jibril alaihissalam mengajarkan agama, yu'alimukum dinakum, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pada waktu itu Jibril yang mendimensi diri sebagai seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, kemudian duduk berhadapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya beradu lutut, ya, dalam kisahnya. Jibril bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, akhbirni anis sa'ah. Nah, padahal di Jibril itu sifat wujud aslinya adalah ruh. Ya, sifat wujudnya adalah ruh. Namun menghadapi atau berhadapan dengan manusia yang waktu itu adalah Umar bin Khattab, dan tentunya dengan para sahabat yang lain dan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril ternyata mendimensi diri menjadi seorang manusia laki-laki. Padahal wujud aslinya adalah ruh. Ya, di sini berarti ada satu bukti bahwa ada adjustment atau adaptasi dimensional dari wujud dimensi ruh menjadi wujud dimensi manusia yang dapat diraba, dilihat dan dirasakan, ya, dapat diraba, dilihat dan dirasakan dengan panca indera. Nah, disinilah
perbedaan dimensional ternyata itu diatasi dengan cara adjustment maupun adaptasi. Nah, perbedaan dimensional antara manusia yang berwujud jasadiyah dan Allah yang sifat wujudnya adalah ruh, bahkan maha ruh, maka ditegaskan dalam surat Asy-Syura 51 bahwa manusia tidak mungkin dapat berkalam langsung dengan Allah, atau terhadap manusia tidak mungkin Allah berkalam langsung. Ya, tidak mungkin berkalam langsung. Ya. Wa makana li basyarin ayyukallimuhullahu. Tidak mungkin ya di situ. Ila wahyan, kecuali dalam bentuk wahyu. Au min wara'in hijab au yursila rasulah. Atau jadi min wara'in hijab ini kalau kita baca rasa eksakta adalah sesuatu yang berada di balik benda. Kalau benda itu adalah fisika, maka secara eksakta namanya metafisika. Maka sebutannya adalah min wara'in hijab, atau sesuatu yang ada di balik benda, di balik wujudnya nyata, wara'in hijab. Ya. Jadi wahyu itu berupa min wara'in hijab atau bersifat wujud metafisika. Au yursila rasula, atau mengutus seorang rasul. Nah, tentunya di sini adalah yang dimaksud adalah sama, baik wahyu au min wara'in hijab dalam arti min wara'in hijab, au yursila rasula itu adalah hakikatnya adalah satu. Hakikatnya adalah satu. Nah, di sini sama ketika tadi dalam kisah Jibril adalah rasul, maka diutuslah juga rasul, ya. Diutus juga rasul. Nah, au yursila rasula fayuhya bi'idnihi mayasa, maka dia mewahyukan dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Innahu aliyun hakim, sungguhnya Allah itu maha tinggi. Maha tinggi apa? Bisa kita baca eksak adalah maha tinggi dimensional yang tidak terjangkau oleh manusia. Maka lewat penghantar namanya untuk berjalin manusia dengan Allah atau Allah dengan manusia lewat wahyu yang itu bersifat metafisika, menurut hijab, ayur yursila rasul, atau mengutus seorang rasul. Nah, seorang rasul karena itu untuk berhampirkan dengan manusia, maka rasul adalah berwujud manusia. Kayak tadi Jibril untuk berhadap dengan manusia, menghadapi manusia, maka Jibril turun menjadi bentuk manusia supaya bisa berhadap dengan manusia, yaitu terjadi kesetaraan. Tapi yang harus dipahami bahwa Jibril itu adalah sifat wujudnya adalah ruh, maka rasul pun adalah ruh, ya. Wahyu juga ruh, metafisika, kemudian min wara hijab juga ruh, juga demikian juga rasul juga ruh, ya, aslinya. Namun karena harus berhadap dengan manusia, maka harus mewujud diri, mendimensi diri dalam bentuk wujud manusia, ya. Itulah jadi kesenjangan keberbedaan dimensional itu teratasi lewat penghantar, yaitu wahyu, wara'in hijab, dan rasul. Inilah penghantar untuk manusia berjalin dengan Allah, ya. Penghantarnya di sini, ya. Bukan pengantar, tapi penghantar atau konduktornya atau channelnya atau channelnya.
sebenarnya. Nah, begitupun Allah ketika Allah akan menurunkan, menyalurkan, menghidayahkan kepentingannya atau urusannya. Nanti pada ayat berikutnya, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Jadi min amrina adalah urusan Allah. Apa urusan Allah? Ya, pasti urusan Allah adalah tadi yang dibawa oleh malaikat Jibril. Islam, iman, ihsan, sa'ah. Itulah urusan Allah. Jadi untuk Allah menurunkan urusan kepada manusia, Islam, iman, ihsan, sa'ah, yaitu din, maka pun harus lewat wahyu. Begitupun wa kadzalika auhayna, kami wahyukan, turunkan wahyu. Ruhan adalah ruh, merupakan ruh. Ilaika. Ya. Kami turunkan urusan kami min amrina, ya, kepada Anda dalam bentuk ruh, ya, dalam bentuk ruh. Ya. Ini semodel itulah Allah menurunkan urusannya lewat penghantar wahyu, orang ijab, rasul. Jadi harus ada rasul yang selalu menjadi penghantarnya. Harus penghantarnya, ya. Rasul. Kalau tadi malaikat itu sebagai rasul, dia mendimensi diri menjadi manusia, karena di situ ada Rasulullah Muhammad. Nah, bagaimana nanti? Karena utamanya rasul itu adalah membawa penghantar, yang secara bahasa agamanya adalah wasilah. Ya. Rasul itu pembawa wasilah. Wasilah penghantar untuk manusia bisa berjalin komunikasi dengan Allah dan sebaliknya lewat Rasul. Nah, persoalannya adalah apakah sekarang ini ada Rasul apa tidak? Persoalannya adalah apakah manusia sekarang ini membutuhkan menjalin dengan Allah apa tidak? Atau sebaliknya, Allah sedang menurunkan urusan atau kepentingannya kepada manusia apa tidak? Jika iya, pasti ada Rasul di tengah-tengah kita untuk menjadi penghubung, penghantar antara manusia dengan Allah. Ya. Kemudian yang kedua, selanjutnya, wa kadzalika auhayna ilaka ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitab walal iman. Kalau manusia tidak berpegangan dengan Alkitab, maka tidak adalah iman. Kalau tidak ada iman berarti nggak ada ihsan, nggak ada ihsan, nggak ada sa'ah, begitu dan seterusnya. Iman berarti berasal dari Islam. Itulah urusan panjangnya seperti itu. Jadi patokannya adalah tadrimal kitab, mengetahui, bukan mengetahui tapi harus berpegang. Kalau begitu, di dalam Alkitab itu juga Al-Quran itu adalah isinya adalah wahyu, wara'in hijab, atau yang ada sesuatu di balik hijab, metafisika, dan Rasul yang membawa wasilah. Disitulah isinya semua adalah wahyu. Ya, fungsinya adalah nur, itulah ada ruh Allah, ya, ruh Allah, ya. Kadzalika auhayna ilaka ruhan min amrina. Ya, maka disitulah pentingnya ada Rasul sebagai penghantar, penghubung antara manusia dengan Allah. Berarti sekarang pun mesti ada penghantar, penghubung dengan Allah. Itulah wasilah, ya. Wasilah itu adalah ruh atau nur, ya. Karena ruh itu walakin jalnahu nuron. Akan tapi justru kami jadikan ruh itu
yang adalah Al-Quran itu sebagai nur, ya, sebagai nur. Yang nur semodel cahaya. Jadi nur ini asalnya dari ruh, ya, atau sifat wujudnya adalah identik atau sejalan dengan ruh. Disinilah pentingnya kita menyadari yang pertama bahwa pada akhirnya ada jarak yang tiada terhingga antara manusia dengan Allah, maka diperlukan adalah penghantar, ya, atau penghubung sebagai teknik atau teknologi adaptasi atau adjustment, ya. Maka penghubung itu namanya adalah wasilah. Wasilah berada di mana? Ada yursilah rasul, ada seorang rasul, ya. Rasul yang pertama dulu pada zaman Nabi Muhammad ada Rasul Jibril, maka turun menjadi manusia. Begitupun berarti sekarang harus ada rasul juga, ya, harus ada rasul. Itu yang harus kita, karena tanpa lewat itu tidak akan ada jalinan antara Allah dengan manusia, manusia dengan Allah, ya. Untuk menghantar jalinan adalah namanya wasilah. Wasilah adalah dibawa oleh Rasul si pembawa wasilah, ya. Maka inilah nanti sebentar akan datang kita akan bicara apa itu wasilah, ya, yang ternyata tadi adalah ada pada Rasul. Maka perlulah kita sekarang menyadari pentingnya ada Rasul. Mungkin sebagai bocorannya nanti kita akan bisa membedakan antara apa bedanya Rasul dengan Nabi, ya. Sekarang sudah tidak ada Nabi, berarti ada pewaris Nabi yang punya kapasitas dimensional yang sama dengan Rasul, ya. Karena ada Nabi, karena Nabi sudah selesai pada Muhammad, surat Azab 40, ya, maka sekarang adalah pewaris Nabi. Apa? Ulama tertentu, wal ulama'u warasatul anbiya. Nanti kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Demikian kiranya kita sendiri untuk menyadarkan diri saya bahwa pentingnya wasilah, karena antara manusia dengan Allah tidak mungkin langsung, Allah berkalam langsung, maka diperlukan adalah wasilah yang wujudnya adalah berada pada Rasul, ya, ada pada Rasul. Kalau pada pengalaman pertama Jibril, maka Rasul berupa seorang laki-laki yang asalnya adalah ruh, ya. Kemudian nanti pada kesempatan berikutnya kita akan bahas apa Rasul di zaman yang sekarang ini. Karena apapun mesti diperlukan wasilah, oleh karena itu tetap ada Rasul. Mudah bermanfaat. Ilahi anta maksudi waridhaka nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.